Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alamsyah dari Teknik Elektro 2018. NIM saya 221118100. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komunikasi satelit dan radio. Yang pertama ada sistem komunikasi satelit. Apa itu sistem komunikasi satelit? Yaitu benda yang mengorbitkan benda lain dengan periode, revolusi, dan rotasi tertentu. Nah, komunikasi satelit ini digunakan pada Perang Dunia Kedua, khususnya untuk pengendalian rudal. Tujuan pertamanya itu untuk pasukan militer. Nah, kemudian dikembangkan untuk implementasi di bidang telekomunikasi pada tahun 1997. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Di situ ada tahun pengorbitan beberapa satelit. Bisa dilihat contohnya. Kemudian ada karakteristik sistem komunikasi satelit. Yang pertama, sinyalnya dapat menempuh jarak yang jauh, bahkan sampai luar angkasa tanpa resiko apapun. Konsekuensinya bersifat aktif, mempunyai penguatan sinyal yang on-board. Lalu yang kedua ada peralatannya berada di daerah yang tidak dihuni manusia. Lalu yang ketiga ada perbaikan dapat dianggap mustahil setelah diorbitkannya satelit itu. Tetapi bisa saja dilakukan perbaikan, hanya saja bisa dilakukannya di satelit LEO atau low Earth orbit. Nah, walaupun satelit komunikasi awalnya digunakan untuk pelengkap sistem kabel jarak jauh, namun terdapat perbedaan di antara kedua sistem tersebut, yaitu yang pertama ada long distance kabel bersifat point to point connection, sedangkan komunikasi satelit bersifat point to multi point atau multi point to multi point connection. Lalu yang kedua ada biaya sistem kabel meningkat dengan perubahan jarak yang ditempuh untuk long distance kabel. Sedangkan untuk satelit, biayanya tidak tergantung oleh jarak yang ditempuh. Lalu yang ketiga ada transmisi satelit dapat mengatasi hambatan fisik dan politik yang tidak dapat dilewati oleh sistem kabel. Lalu yang keempat ada satelit dapat menyediakan layanan bagi mobile terminal. Nah, perbedaan ini mengubah evolusi layanan komunikasi satelit yang contohnya itu m-banking atau mobile banking. Nah, ini ada hierarki untuk perkembangan dari komunikasi satelit, bisa dilihat gambar berikut ini. Jadi teknologinya mulai dari monopolarization dengan frekuensi 6/4 GHz dengan pola pancarnya menggunakan global beam, kemudian meningkat sampai global network. Untuk layanannya dari international trunking, telepon, dan televisi, kemudian maritim, dan sampai multimedia dan broadband service. Jadi, dalam komunikasi satelit itu, elemen dasarnya ada dua. Yang pertama ada space segment, dan yang kedua ada ground segment. Untuk space segment ini adalah perangkat yang diorbitkan keluar angkasa, dan untuk ground segment adalah satelit pemancar atau penerima yang ada di bumi, atau istilahnya bisa disebut transceiver dan juga receiver yang ada di bumi. Space segment fungsinya untuk bus, payload, power supply, kontrol suhu, attitude, dan lain sebagainya. Nah, untuk ground segment itu sebagai user, dan ada dua komponen. Di dalamnya ada komponen outdoor unit dan ada komponen indoor. Nah, untuk komponen outdoor unitnya ada antena, LNA, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk indoor ada modem, interfer, receiver, dan baterai. Bisa dilihat ini ada gambar. Di sini terdapat gambarnya itu ada transmitter dan juga receiver. Untuk space segment terdiri dari satelit dan fasilitas terestrial untuk mengontrol dan memonitoring satelit. Fasilitas terestrial ini untuk mengontrol kondisi satelit. Nah, hal ini termasuk tracking, telemetry, dan command.
gelombang radio yang ditransmisikan oleh stasiun bumi dan diterima oleh satelit. Link yang terbentuk disebut uplink dan penerimanya disebut downlink. Kualitas dari suatu link ditentukan oleh carrier to noise ratio. Makin tinggi nilainya, makin bagus kualitas sinyal yang dihasilkan komunikasi satelit, dan satuannya itu disebut desibel. Lalu kualitas dari overall link menentukan kualitas yang dikirimkan ke end user. Nah, satelit juga memiliki dua peranan. Yang pertama, memperkuat receiver carrier untuk retransmisi pada posisi downlink. Lalu yang kedua ada untuk mengubah frekuensi carrier untuk menghindari re-ejection dari sebagian transmitted power ke receiver. Bisa dilihat ini sebagai contohnya dari dua peranan itu. Kemudian ada ground segment jadi ground segment ini terdiri dari seluruh stasiun bumi. Stasiun bumi dibedakan atas ukuran yang bervariasi berdasarkan volume trafik dan juga tipe trafiknya. Stasiun terbesar mempunyai antena dengan diameter 30 meter dan standar dari Intelsat Network. Lalu stasiun terkecil mempunyai diameter 0,6 meter dan yang lebih kecil lagi ada bisa berupa mobile station terminal. Sebagian stasiun berfungsi menerima dan mengirim, tetapi ada juga yang hanya bisa menerima saja. Contohnya itu RCVO station. Nah, ini ada topologi untuk komunikasi satelit. Yang pertama ada point to point network seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi point to point network ini adalah komunikasi antara dua stasiun bumi. Jadi jika mau mengirim informasi ke stasiun bumi lain harus melalui satelit yang mengorbit di luar angkasa. Lalu kemudian ada mesh network. Jadi mesh network ini menggunakan satu tambahan stasiun bumi, yaitu hub station. Jadi fungsinya hub station itu untuk memonitoring. Jadi bisa dilihat kondisi stasiun A dan B pada gambar berikut ini. Nah, stasiun A ingin mengirimkan informasi ke stasiun B, harus melalui hub station terlebih dahulu. Kemudian informasi dapat terkirim ke stasiun B. Kemudian ada star network. Jadi stasiun A dapat mengirim informasi ke stasiun B tanpa harus ke stasiun B itu sendiri. Jadi dia tuh mempunyai cara tersendiri. Juga fungsi dari hub station pada star network ini, pada gambar berikut ini nih, itu tuh berfungsi sebagai backup station istilahnya. Nah, kemudian itu ada orbit. Orbit itu merupakan lintasan yang dilalui oleh satelit. Satelit akan bergerak lebih pelan pada lintasannya ketika jarak dari bumi meningkat. Bentuknya itu eliptikal atau eliptik dengan sudut inklinasi 64 derajat terhadap bidang ekuatorial. Nah, kemudian yang pertama itu ada yang paling rendah ada orbit LEO atau low Earth orbit. Ketinggian satelitnya konstan dan berjarak beberapa ratus kilometer dari bumi. Sudut inklinasinya 90 derajat. Lalu itu tuh menjamin setiap region bumi yang ada di bumi akan dilalui dengan menggunakan beberapa satelit seperti Iridium, Globalstar dan lain sebagainya. Kemudian ada orbit MEO. Ketinggiannya 1000 km dengan sudut inklinasi 50 derajat. Nah, tipe ini juga menjamin setiap region di bumi dilalui beberapa satelit. Kemudian yang terakhir ada GEO dengan ketinggiannya itu 35.786 km dan arah geraknya sama dengan bumi.
Nah, ini contoh satelit yang mengorbit negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, seperti ini gambarnya menggunakan satelit Palapa. Lalu ini ada beberapa contoh satelit yang mengorbit, bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya masuk ke telekomunikasi radio. Apa sih telekomunikasi radio itu? Yaitu merupakan suatu komunikasi modern yang memanfaatkan gelombang radio sebagai sarana untuk membawa suatu pesan sampai ke tempat tujuannya. Jadi gelombang radio ini yaitu gelombang yang merambat di udara dengan frekuensi yang tinggi. Nah, ada keuntungan dan kerugiannya. Pertama, keuntungan dari gelombang radio ini, pertama bisa menjangkau daerah yang cukup luas. Lalu tidak diperlukannya kabel yang rumit. Untuk kerugiannya itu bisa terjadi gangguan komunikasi bila terdapat suatu interferensi. Lalu contohnya itu ya adalah saat pada cuaca buruk atau pada saat hujan deras. Itu bisa mempengaruhi komunikasinya. Nah, ini ada band frekuensi radio. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, uniknya semakin tinggi frekuensi maka panjang gelombangnya akan semakin kecil, dan begitu pun sebaliknya. Adapun propagasi gelombang radio yang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang tanah dan gelombang ionosfer. Untuk gelombang tanah ada 3 gelombang. Yang pertama gelombang langsung, lalu gelombang pantulan, dan yang terakhir ada gelombang permukaan tanah. Nah, untuk propagasi berikutnya itu ada ionosfer. Jadi dengan ionosfer ini dengan memanfaatkan lapisan ionosfer untuk memantulkan gelombangnya. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 sampai 500 km di atas permukaan bumi. Nah, lapisan ini juga terbentuk karena adanya radiasi sinar matahari. Juga ada beberapa lapisan pada ionosfer ini, seperti pada gambar berikut ini. Nah, adapun fungsi dari lapisan yang ada pada ionosfer itu seperti pada gambar yang tadi. Lapisan D untuk menyerap gelombang dengan frekuensi yang rendah, melewatkan gelombang frekuensi tinggi. Lalu ionisasi maksimal terjadi pada siang hari dan menghilangnya pada malam hari. Lalu ada lapisan E, yaitu untuk memantulkan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 MHz. Lalu yang terakhir ada lapisan F. Lapisan F ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada F1 dan F2. Nah, pada malam hari lapisan ini akan menjadi satu, juga memantulkan gelombang dengan frekuensi tinggi. Nah, frekuensi yang dipantulkan oleh ionosfer dapat digambarkan pada gambar berikut ini. Bisa dilihat gambarnya. Jadi dilihat ada 3 buah informasi dengan frekuensi yang berbeda, yaitu 5 MHz, 20 MHz, dan 100 MHz. Nah, yang 5 MHz ini akan dipantulkan terlebih dahulu. Kemudian yang 20 MHz, lalu dan yang 100 MHz itu akan menembus lapisan ionosfer. Jadi, dalam propagasi tanah maupun ionosfer terdapat rugi-rugi yang menyebabkan tidak sempurnanya gelombang yang diterima. Nah, adapun rugi-rugi tersebut yaitu yang pertama adanya fading atau sinyal di penerima melemah atau menguat. Lalu interferensi dengan gelombang lain dan hilangnya daya sesaat. Sekarang saya akan membahas tentang antena dalam komunikasi gelombang radio. Nah, antena VHF atau UHF itu digolongkan menjadi dua, yaitu antena omnidirectional dan antena yang pemancar atau penerima ke satu arah atau directional. Nah, untuk antena omnidirectional ini digunakan pada stasiun mobile service atau siaran radio atau televisi.
Antena omnidireksional dapat dibedakan dengan dua macam. Yang pertama, antena omnidireksional dengan polarisasi vertikal dan antena direksional dengan polarisasi horizontal. Nah, kemudian sekarang antena yang direksional atau berarah. Digunakannya untuk perhubungan titik ke titik untuk penerimaan TV. Contohnya itu pada antena parabola. Nah, untuk jenis-jenisnya itu ada antena corner reflektor, antena Yagi Uda, antena parabola, dan antena helikal. Nah, adapun parameter untuk penguatan antena yaitu rumusnya seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini rumus dasar dari gain. Seperti pada gambar berikut ini. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurangnya materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.